Halo Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Hari ini kita akan membahas perbedaan dari lidah buaya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe dan jangan di skip ya videonya, karena akan sangat bermanfaat untuk kalian semua. Hari ini kita akan membahas perbedaan dari kedua lidah buaya ini. Apakah lidah buaya ini memang bersaudara, bersepupu, atau mungkin ada saudara jauh mungkin? Nah, saya pengen tanya ke kalian semua. Kalian tahu nggak sih ada berapa jenis lidah buaya? Atau mungkin kalian hanya tahu secara umum hanya lidah buaya saja yang kalian tahu? Nah, faktanya lidah buaya itu tidak hanya satu jenis, teman-teman. Jadi ada beberapa jenis yang tersebar luas di belahan dunia. Yang saya baca ada sekitar 250 jenis lidah buaya. Nah, kalau dulu mungkin lidah buaya itu hanya ditanam di dalam pot. Tapi sekarang kita bisa melihat hektaran kebun lidah buaya, karena memang pasarnya itu pasar lidah buaya itu sudah meningkat dan masyarakat mulai menyukai produk olahan-olahan dari lidah buaya ini. Orang Yunani kuno sejak dulu sudah memakai lidah buaya ini sebagai tanaman penyembuh segala penyakit. Lebih dari 4.000 tahun sudah menjadi tanaman yang berkhasiat. Ada 3 jenis lidah buaya yang sering dikomersilkan. Yang pertama ada Barbadensis Miller, dan yang kedua ada Ferox Miller, dan yang ketiga ada Peril Baker. Tapi yang paling sering digunakan adalah Barbadensis Miller. Sedangkan di Indonesia yang paling banyak dikembangbiakan itu adalah jenis Sinensis. Di kota Pontianak, kalian bisa dengan mudah menjumpai lidah buaya jenis Sinensis. Mungkin saja yang Sinensis itu lebih tinggi dan lebih besar dari jenis lidah buaya ini. Di sana, jenis Sinensis itu biasanya diolah menjadi makanan atau minuman dan produk-produk lainnya. Tapi di sana juga dikembangkan jenis dari Barbadensis. Nah, untuk jenis Barbadensis ini biasanya sering disukai untuk digunakan sebagai produk kosmetik seperti sabun, sampo, lotion, ada juga sunblock. Nah, produk-produk mereka baik dari makanan ataupun kosmetik sudah terbiasa dijual keluar pulau. Hebat kan Indonesia? Di sebelah saya sudah ada 2 lidah buaya. Nah, sekarang kita ingin mengetahui apakah kedua lidah buaya ini memang satu jenis atau berbeda. Yang pertama, kita bisa melihat dari bentuk pelepah kedua lidah buaya ini. Ya, walaupun ukuran dari lidah buaya ini lebih kecil dari yang di sebelahnya, tapi ukuran lidah buaya ini juga bisa lebih besar asalkan potnya diganti dan diberikan nutrisi-nutrisi tertentu. Nah, walaupun ukurannya berbeda, kita masih bisa membedakan kedua lidah buaya ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba ambil dulu salah satu pelepah lidah buaya yang paling kecil ini. Jadi kita ambil yang terluar dulu ya teman-teman. Untuk cara mengambil dari lidah buaya ini, bisa ditonton di video kami sebelumnya tentang manfaat dari lidah buaya. Nah, ini kita ambil dulu. Seperti ini teman-teman. Sekarang kita ambil pelepah dari lidah buaya yang besar ini. Caranya sama ya teman-teman. Ini agak berat karena ukurannya memang lebih besar dari yang di sebelahnya. Nih, teman-teman. Nah, sekarang sudah ada kedua pelepah dari lidah buaya ini. Nah, kita bandingkan satu persatu ya teman-teman. Nah, untuk lidah buaya yang kecil ini, kita bisa lihat dari bentuk pelepahnya, ini cenderung cekung teman-teman. Walaupun misalnya lidah buaya ini tumbuh besar, karakter cekung ini tidak akan pernah hilang. Jadi, inilah salah satu ciri khas dari si lidah buaya yang kecil ini. Nih. Nah, kalau yang satunya kita bisa lihat di sini
untuk si pelepahnya cenderung lebih cembung. Ini. Nah, lidah buaya yang kemarin saya pakai contoh itu lebih besar ya pelepahnya, jadi yang kemarin itu lebih jelas dia karakter cembungnya. Ya, walaupun seperti itu, sekarang juga terlihat karakter cembungnya seperti ini. Nah, teman-teman, dari bentuknya si pelepah ini sudah berbeda. Apakah kalian masih belum yakin ini jenis yang berbeda? Oke, kita lanjut ke ciri yang kedua. Ciri yang kedua adalah bintik putih khas lidah buaya. Nah, kita bisa lihat untuk jenis lidah buaya yang kecil, ini masih ada bintik-bintik khas dari lidah buaya. Nah, sebagai informasi bahwa umur lidah buaya yang kecil ini dan lidah buaya yang besar itu sama, kira-kira 2,5 tahun sudah kita pelihara. Tapi kalau kita bandingkan dengan lidah buaya yang besar, ini sudah tidak ada bintik-bintik putih khas dari lidah buaya, teman-teman. Nih. Sedangkan kalau kita lihat salah satu anakan si lidah buaya besar, ini masih sangat jelas bintik-bintik putih khas lidah buayanya ya, teman-teman. Nah, jadi ketika mereka mulai dewasa, bintik-bintik khas lidah buaya ini untuk si lidah buaya jumbo sudah mulai hilang, bahkan hampir tidak terlihat. Kalau si lidah buaya yang kecil ini masih terlihat walaupun jarang-jarang seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di bagian dalam pelepah lidah buaya ini. Walaupun pelepah ini paling mudah, yang paling dalam ini teman-teman, tapi tidak terlihat bintik putih-putih yang khas lidah buaya. Nah, sudah bersih sekali nih teman-teman. Nah, sedangkan yang kecil ini, kalau yang punya kita, yang bagian terdalamnya sih ya ini cuma isi beberapa aja. Mungkin karena memang dia tuh usianya sudah sangat dewasa ya teman-teman, jadi bintik-bintik putihnya ini sudah sangat jarang terlihat nih kan. Dan yang ini anakan dari si lidah buaya yang besar, walaupun masih banyak bintik-bintik khasnya lidah buaya, tapi kita bisa lihat karakter si pelepahnya sudah mulai terlihat cembungnya nih, sudah mulai terlihat cembungnya ya nggak? Kelihatan kan? Yang ketiga adalah bau yang khas dari masing-masing pelepah. Nah, kita coba dulu ya dengan memotong sedikit si pelepahnya. Lalu coba saya cium sebentar. Baunya itu memang khas lidah buaya, tapi tidak mencolok. Biasa saja. Biasa saja. Nah, coba kita coba yang jumbo. Lidah buaya yang besar. Ini baunya memang bau lidah buaya, tapi lebih mencolok gitu teman-teman. Nah, mungkin sebagian orang juga merasa bahwa bau ini sedikit mengganggu atau sedikit tidak enak untuk dicium. Jadi kalau saya pun masih saat menggunakan pelepah ini sebagai masker, saya memerlukan bantuan bahan lain untuk menyamarkan bau si lidah buaya ini. Nah, memang sih baunya ini tidak bisa kalian cium secara langsung, tapi perbedaan bau dari masing-masing pelepah ini memang nyata teman-teman. Kalian bisa coba sendiri nanti. Jadi karena kalian tidak bisa mencium secara langsung, kami berikan satu lagi ciri dari perbedaan antara kedua lidah buaya ini. Yang keempat adalah warna daging lidah buaya yang berbeda. Nah, ini sudah saya potong kedua jenis daging lidah buayanya. Ini kita bisa lihat. Ini punya yang lidah buaya besar, teman-teman. Ini cenderung lebih transparan warnanya. Kalau yang ini, kalau saya bilang, ini warnanya cenderung lebih butek atau warna kuning deh. Nah, kalau ingin lebih jelasnya, kalian bisa membedakannya dengan melihatnya ke arah langit.
seperti ini. Jadi akan lebih kelihatan perbedaan dari warna kedua pelepah ini. Nah, untuk daging dari pelepah lidah buaya ini sudah saya potong sama panjang, teman-teman. Ini bisa kita lihat karakter dari cekungnya lidah buaya yang kecil itu lebih terlihat di sini, dan ini juga terlihat cembungnya. Walaupun kedua lidah buaya ini bertambah besar dan bertambah lebar, karakter dari masing-masing pelepah ini akan tetap sama. Nah, untuk si lidah buaya yang besar ini, jika semakin besar akan terlihat semakin cembung dan dagingnya akan lebih padat, sehingga jenis ini lebih disukai untuk digunakan sebagai kosmetik. Sebenarnya ada satu hal lagi yang dapat membedakan kedua jenis lidah buaya ini, yaitu warna dari bunga lidah buaya. Tapi karena lidah buaya kami belum pernah berbunga, jadi kami juga tidak bisa menunjukkan apakah warna dari kedua bunga ini berbeda, sehingga kita dapat mengklasifikasikan kedua jenis lidah buaya ini berbeda. Tapi dari semua yang saya katakan tadi, dan sudah kita lihat sendiri bahwa dari bentuk pelepahnya sudah berbeda, terus juga ciri-ciri putih khas dari lidah buayanya berbeda, baunya berbeda, dan warna dagingnya pun juga berbeda. Nah, ini juga menjadi alasan yang kuat bahwa kedua jenis lidah buaya ini memang berbeda. Jadi ini adalah lidah buaya jenis sinensis dan ini adalah jenis lidah buaya barbadensis. Nah, untuk cara perawatannya cenderung sama ya teman-teman, dan untuk manfaatnya juga kurang lebihnya sama. Tapi yang untuk jenis barbadensis seperti yang saya katakan tadi, ini lebih disukai untuk bahan dasar sebagai kosmetik. Sedangkan yang sinensis lebih disukai untuk produk makanan dan minuman. Nah, untuk manfaat dari lidah buaya bisa dicek di video-video kami sebelumnya ya teman-teman. Dan untuk harga dari anakan kedua jenis lidah buaya ini relatif, dan kalau di tempat kami itu anakan dari si barbadensis ini dijual lebih mahal karena mungkin orang menganggap lidah buaya jenis barbadensis ini lebih unik, karena kita lihat sendiri bahwa daging si lidah buaya ini lebih tebal, apalagi misalnya kita rawat dengan baik dan potnya mungkin lebih besar, akan tumbuh lebih besar daripada ini. Satu lagi perbedaan dari kedua jenis lidah buaya ini adalah nilai kandungan gizi. Nah, menurut literatur yang saya baca, nilai kandungan gizi barbadensis lebih tinggi dibandingkan dengan yang sinensis. Nah, ini membuat nilai jual si barbadensis lebih tinggi daripada si sinensis. Dan juga lidah buaya barbadensis ini lebih disukai dan lebih banyak dimanfaatkan sebagai bahan dasar kosmetik. Walaupun nilai gizi dari si barbadensis lebih tinggi daripada si sinensis, manfaat dari kedua lidah buaya ini cenderung sama ya teman-teman, apalagi kita memilikinya di rumah. Jadi kita bisa memanfaatkan lidah buaya kapan saja sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi itu dia tadi perbedaan antara lidah buaya barbadensis dan juga sinensis. Sekian dulu video sharing hari ini. Bertanilah sesuai dengan kemampuan secara tulus ikhlas. Kalian akan mendapatkan kebahagiaan di dalam bertani, bagaimanapun metode yang sedang kalian jalani. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-share. Jika suka, langsung saja klik like. Jika tidak suka, langsung di-unlike. Jika ada pertanyaan seputar tema ini, langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa diklik tulisan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.